Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya, yang saya hormati Bu Nani, Bu Putri, Bu Nita, Pak Angga dan Bu Handa selaku BK, Guru PJOK dan tim kesiswaan. Eh, saya Bu Rahmat Saputro akan menyampaikan rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG PJOK saya yang mempunyai saya mempunyai rencana yaitu mengemas permainan tradisional melalui SEM. SEM ini adalah Sport Education Model. Sport Education Model ini adalah semacam model kompetisi pertandingan dari awal perencanaan pertandingan sampai nanti puncak kompetisi sampai penyerahan hadiah atau penyerahan piala. Dan permainan tradisional ini yang akan kita sasarannya adalah permainan tradisional. Kenapa saya mengambil permainan tradisional? Karena anak-anak zaman sekarang ini di generasi Z ini sudah banyak melupakan atau bahkan tidak kenal akan permainan tradisional karena mereka sibuk dengan HP-nya. Sekarang sekolah itu dari pagi jam 7 sampai jam setengah 4 sampai rumah sudah capek dan sehingga tidak bermain dengan lingkungan sekitarnya. Kalau dulu kan kita sekolah dari jam 7 paling sampai maksimal jam 1 gitu. Itu aja nanti sore masih bisa bermain sama teman-temannya. Bermain ke sawah itu paling senang lari-lari, kontrakol. Nah, inilah eh, kalau sekarang setelah sampai rumah jam setengah 4 mereka lebih banyak memegang gadgetnya dibanding sudah capek, tidak maulah untuk aktivitas fisik, bertemu sama teman-teman satu kampung, enggak, jarang sekali. Bahkan di acara-acara 17-an pun sekarang semakin lama semakin sepi. Enggak seperti dulu lagi yang paling ditunggu-tunggu. Tapi sekarang enggak, sepi. Nah, kurangnya mengenal permainan-permainan tradisional. Ini anak-anak sangat kurang sekali, bahkan tidak kenal apa permainan tradisional. Dan setelah saya tanya juga, setelah saya kumpulkan di anak-anak di sekolahan ini, mereka ingin mengenal permainan tradisional, mencoba permainan tradisional. Kalau yang Bu Handa ketahui permainan tradisional pernah diikuti apa Bu Handa? Engklek, kontrakol, nekeran ya masih ada. Kalau Pak Angga pasti beda lagi nih. Beda. Uding. Kalau Bu Putri mungkin bahasanya lompat tali atau Bunita lompat tali. Yang paling disukai Pak Aris itu gobak sodor sama seperti saya paling senang gobak sodor. Kalau main gangsing ini pernah betul nih? Pernah. Nah ini kalau banyak di sekaten ini dulu nih. Adanya di sekaten nih main gangsing seperti ini. Saya dulu nggak mampu beli, akhirnya dibuatkan bapak saya ini gangsing seperti ini. Nah, ini anak-anak ini agar terlepas dari HP-nya nanti, terlepas dari gadgetnya, coba kita kenalkan mulai dari sekolah, kita kenalkan beberapa permainan tradisional. Kemarin sudah saya tanyakan ke anak-anak, di antaranya seperti gobak sodor dan lain sebagainya. Dan kegiatan ini nanti kita sudah anak-anak yang memilih sendiri, anak-anak yang menyampaikan sendiri, dan yang bertanggung jawab itu adalah anak-anak. Sehingga voice-nya, pilihannya, dan kepemilikannya di student agensinya itu adalah semuanya dari anak-anak. Selanjutnya, tujuan dari program ini, peserta didik dapat mengenal dan mempraktekkan permainan tradisional. Peserta didik dapat terbiasa melakukan gerakan aktivitas gerak melalui permainan tradisional. Peserta didik dapat menyusun rencana permainan tradisional dengan metode SEM. Nah, Bapak Ibu, ketika mereka anak-anak di sekolah ini akan mengenal permainan tradisional, nanti di rumah mereka akan mengulang lagi dengan teman-temannya di rumah. Harapan kami tidak hanya di sekolah ini nanti, ketika dia asik akan disebarkan di teman-teman di rumah. Nah, selanjutnya kayak permainan ini pernah nih, yang notabene sering dilakukan oleh apa perempuan ya ini tadi mana tadi. Nah ini apa ini? Permainan apa ini? Cublak-cublak suweng. Nah, paling inget ini cublak-cublak main malam hari gitu kan, pas bulan purnama gitu kan. Enak banget ini sebenarnya kalau main tradisional itu di di ning desa meneh karo nutuk alu jenenge tung 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 tung. Nah, itu yang nyeluk nyeluk wong wedi tadi ya. Nah, ini biasanya mungkin kalau di desa Bu
Nita masih ada nggak Bu kegiatan-kegiatan bermain bareng di Klaten nih biasanya? Sudah tidak ada ya zaman sekarang. Biasanya ini yang paling ditunggu-tunggu. Nah, selanjutnya setelah tujuan nomor satu, yang kedua, yang ketiga adalah peserta didik dapat menyusun rencana permainan tradisional dengan SEM. Jadi bisa melaksanakan dari awal sampai nanti siapa pemenangnya dan hadiah penyerahan hadiah nanti anak-anak bisa melaksanakan. Capaian dan langkahnya, peserta didik dapat melaksanakan permainan tradisional, mengetahui permainan tradisional, yaitu dengan langkahnya akan mencari referensi, baik dari YouTube, baik dari Google, baik dari nanti Bapak Ibu Guru. Biasanya Bapak Ibu Guru ini yang nanti banyak memberikan referensi karena pengalaman yang sebelum-sebelumnya waktu kecil melakukan permainan tradisional. Yang kedua adalah capaiannya adalah siswa bisa menyusun rencana kompetisi dengan metode SEM, sama dengan mencari referensi yang dari Google dan atau dari guru-guru olahraga yang ada di SMK saya Surakarta. Dan selanjutnya, struktur program kegiatan ini kokurikuler dalam rangka memperingati HUT ke-79. Kegiatan ini nanti adalah masuk kokurikuler. Dan dari kokurikuler ini memperingati hari ulang tahun RI ke-79 ini yang biasanya di rumah juga ada, maka di sekolahan ini juga akan kita adakan dengan lomba permainan tradisional. Kalau di sekarang pun di rumah paling yang masih ada permainan tradisional itu apa? Di egrang, balapan egrang, balap karung, gitu masih ada justru kalau di rumah-rumah. Tapi ya terkadang hilang dengan seiringnya waktu. Estafet air malahan, estafet tepung malahan, dan lain sebagainya. Banyak yang hilang. Nah, ini kita munculkan lagi yang diikuti nanti oleh siswa kelas 10 dan kelas 11. Karena kelas 12 PKL maka kita libatkan kelas 10 dan 11. Kegiatan ini akan disusun dan dilaksanakan oleh siswa. Guru hanya sebagai pendamping saja sehingga student agency pada siswa akan muncul pada kegiatan ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di kapasitas dan kepemilikan sekolah kita mempunyai sekolah swasta yang pasti dana tidak ada masalah. Walaupun nanti pengajuannya sedikit susah, tapi tetap nanti akan di ACC karena ini adalah kegiatan siswa. Jadi siswa melaksanakan nanti masalah hadiah, perlengkapan, alat-alat nanti akan dicukupi oleh sekolah. Sekolah dari biaya sekolah tidak ada masalah dan untuk aktivitas geraknya otomatis ketika dia melaksanakan permainan tradisional, aktivitas gerak akan tertanam sehingga kita mempunyai anak-anak organisasi yang sangat solid untuk menyusun kegiatan ini. Dan yang selanjutnya adalah saya memiliki teman-teman sejawat yang dapat membantu saya untuk menjadi seorang pendamping, untuk menjadi seorang motivator anak-anak mendampingi sehingga kegiatan ini nanti berjalan dengan lancar. Dan kita memiliki kepala sekolah yang mendukung kegiatan-kegiatan siswa kita untuk kelancaran kegiatan-kegiatan siswa kita. Dan selanjutnya untuk rencana evaluasi kami akan melibatkan 2 guru olahraga kita akan kita libatkan, Pak Wahyu dan saya sendiri, dan tim kesiswaan yang pastinya nanti akan mengkondisikan anak-anak dan juga tim sarana prasarana terkait dengan alat-alat yang disiapkan apa saja, ini nanti akan berkoordinasi dengan tim sarana prasarana. Dan yang kedua adalah dari OB, karena bagaimanapun setiap kegiatan pasti ada kegiatan kotor dan kembali harus bersih. Dari awal bersih, kembali harus bersih. Jadi siswa nanti harus belajar tanya kepada OB. Tadi bersihnya seperti apa, cara membersihkan seperti apa, sehingga selesai kegiatan semua kembali ke tempat semula. Bersih, alat-alat kembali ke tempat semula, tidak ada masalah di kemudian hari. Dan kita sebagai pembimbing nanti, tugas kita adalah memonitoring kegiatan ini, merefleksi pada akhir kegiatan sebagai bahan evaluasi ke depannya, agar kegiatan ke depannya jika dilaksanakan kembali akan berjalan dengan lebih baik lagi. Selanjutnya adalah tantangan. Dalam pengkondisian peserta didik, pengkondisian ini yang nanti kita akan agak sedikit berat karena notabene kita banyak guru yang perempuan, dan siswa kita sebanyak 400 siswa yang kelas 10 11 saja
dan jumlah kita guru cuman 35, maka tantangan terbesar nanti ada di sini. Karena pada tahun sebelumnya kita pernah mengalami kendala di sini, tantangan di sini, sehingga dengan mengevaluasi tahun sebelumnya, saya harapkan rencana yang sudah kita buat nanti ini bisa mengkondisikan siswa dengan baik. Yang kedua adalah pembagian lokasi lomba. Pembagian lokasi lomba, walaupun sekolah kita ini memang lahannya tidak banyak, kita bisa memaksimalkan tempat bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu Bapak Ibu, cukup sekian RTL dari saya. Semoga nanti berjalan dengan baik kegiatan anak-anak. Kita tinggal mendampingi saja dan selesai dengan baik dan anak-anak senang dan bisa dipraktekkan di rumah juga. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.